Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megananda Aprilia, NIM 5302002000033. Saya akan mempresentasikan tentang 3 mazhab besar Yunani, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Masa Sokrates dan kawan-kawannya, yaitu Plato dan Aristoteles, itu masa filsafat klasik. Dinamakan filsafat klasik karena filsafat yang dibangunnya mampu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran sampai kira-kira selama 2000 tahun. Filsafat Yunani klasik merupakan awal dari permulaan pemikiran filsafat atau pembahasan masalah filsafat secara spekulatif rasional dan tidak irasional dogmatis. 3 mazhab besar yang dimaksud yaitu pertama, Sokrates. Sokrates adalah anak seorang pemahat yang bernama Sophroniscos dan seorang bidan yang bernama Painarete. Tahun lahir Sokrates tidak ada yang mengetahui dengan pasti. Hanya dapat diketahui bahwa pada tahun 399 sebelum Masehi ia dihukum mati dengan minum racun pada umur 70 tahun. Dalam mengajar, Sokrates menggunakan dialog dan dinamakan dialektika. Sokrates menamakan metodenya dengan seni kebidanan yang berusaha menolong mengeluarkan pengertian atau kebenaran dari murid-muridnya. Dengan cara demikian, Sokrates menemukan cara berpikir induksi yang mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dari metode inilah Sokrates membuktikan kalau kebenaran umum itu ada. Sedangkan filsafatnya ditujukan untuk membentuk pembentukan moral yang baik bagi setiap individu. Yang kedua yaitu Plato. Plato lahir di Athena tahun 427 sebelum Masehi dan hidup sezaman dengan Sokrates. Ia adalah salah seorang dan teman Sokrates. Menurut Plato, kebenaran umum atau definisi itu bukan dibuat dengan cara dialog yang induktif, tetapi pengertian umum itu sudah tersedia di sana di alam idea. Idea itu umum berarti berlaku umum. Selain kebenaran umum, menurut Plato ada kebenaran khusus, yaitu konkretisasi ide di alam ini. Di dunia idea adalah realitas yang sebenarnya, sedangkan di dunia ini adalah bayangan. Ajaran Plato tersebut dikenal dengan nama dualistis, dengan prinsip membagi dunia menjadi dua, yaitu dunia ideal tetap dan dunia ini berubah tidak sempurna dan dapat dilihat dengan indera. Tentang negara, Plato membagi penduduknya menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan teratas. Golongan ini adalah golongan yang memerintah, yang membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya. Yang kedua, golongan menengah. Golongan kedua ini adalah para pengawal dan para abdi negara. Mereka bertugas mempertahankan negara dari serangan musuh dan menegakkan berlakunya undang-undang supaya dipatuhi semua rakyat. Yang ketiga yaitu golongan terbawah. Golongan terbawah atau terendah ini terdiri dari rakyat pada umumnya. Kelompok ini merupakan kelompok yang produktif dan harus pandai membawa diri. Dari pembagian penduduk menjadi golongan-golongan atau kelompok-kelompok tersebut dengan maksud supaya jelas tugas dan wewenang masing-masing. Terus mazhab yang ketiga yaitu Aristoteles. Aristoteles lahir di Stageria di semenanjung Kalkideke, Tracia atau Balkan pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi di usianya yang ke-63 tahun. Bapaknya adalah seorang dokter dari Raja Makedonia
Amintas II. Sampai usia 18 tahun, ia mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya. Setelah sang ayah meninggal dunia, ia pergi ke Athena dan berguru kepada Plato di Akademia. 20 tahun lamanya ia menjadi murid Plato. Aristoteles sependapat dengan gurunya yaitu Plato bahwa suatu seni adalah sebagai tiruan dari berbagai hal yang ada. Contoh yang diberikan oleh Aristoteles ialah puisi. Aristoteles mengatakan bahwa puisi adalah tiruan dari tindakan dan perbuatan manusia yang dinyatakan lewat kata-kata. Aristoteles juga beranggapan bahwa seni itu penting karena memiliki pengaruh besar bagi manusia. Aristoteles mengatakan bahwa puisi lebih filsafati daripada sejarah. Akan tetapi, Aristoteles terlalu cemerlang untuk menjadi siswa dan pengikut siapapun, termasuk menjadi pengikut Plato. Karena ketika Aristoteles menyadari bahwa adanya kontradiksi yang nampak dari gurunya, ia tidak tinggal diam dan segera mengungkapkan keresahannya. Selama bertahun-tahun, Aristoteles benar-benar menentang filsafat Plato secara mendasar. Namun, teori metafisiknya mengadaptasi dari metafisika Plato. Plato memandang bentuk-bentuk sebagai ide-ide yang memiliki keberadaan sendiri, sedangkan Aristoteles menganggap bentuk-bentuk lebih sebagai esensi-esensi yang mewujud dalam substansi dunia, dan bentuk-bentuk tersebut tidak memiliki keberadaannya sendiri. Aristoteles mengembangkan ajaran filsafat tentang etika. Etika Aristoteles pada dasarnya serupa dengan etika Socrates dan Plato yang tujuannya mencapai kebahagiaan. Menurut Aristoteles pula, setiap tindakan manusia pasti memiliki tujuan atau sebuah nilai. Ada dua macam tujuan, yang pertama tujuan sementara dan tujuan akhir. Tujuan sementara hanyalah sarana untuk tujuan lebih lanjut. Tujuan akhir adalah tujuan yang apabila telah tercapai mestinya tidak ada lagi yang masih diminati selebihnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.